Cerita dibuka dengan sebuah suara yang menegaskan bahwa tentara bayaran yang tidak mati hanyalah kelas 3, dan alasan mereka dihargai begitu mahal adalah karena mereka bersedia mati demi tuannya. Suara itu juga mengeluh bahwa meskipun harus mendengarkan omong kosong semacam itu dari para majikan setiap hari, tetap tidak ada yang bisa dilakukan, karena begitulah kehidupan seorang tentara bayaran. Seorang pria terlihat berdiri sendirian di puncak dinding benteng, menatap pemandangan yang hancur oleh api dan perang. Dialah Jack, Kapten Korps Tentara Bayaran Fang. Jack kemudian menyimpulkan bahwa kaum bangsawan selalu mudah ditebak. Setiap kali mereka membutuhkan seseorang, mereka akan menjanjikan tanah, mengajukan permintaan besar, dan berbicara seolah-olah benar-benar akan menganugerahkan gelar. Namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang menepati janji. Semuanya selalu berakhir dengan perubahan cerita dan alasan-alasan kreatif yang dibuat-buat. Kali ini, permintaan yang diterimanya bahkan melampaui semua yang pernah ada sebelumnya. Sampai-sampai Jack merasa ia pasti telah salah dengar. Dan ucapan itu ia tunjukkan kepada komandan tertinggi yang berdiri di depannya. Namun pria berambut merah itu segera menegaskan bahwa tidak ada kesalahpahaman, karena Jack memang diperintahkan untuk mati. Mendengar hal itu, Jack mempertanyakan apakah sang komandan telah melupakan siapa dirinya. Jawabannya justru menegaskan bahwa ia diingat dengan sangat jelas, bahwa Jack adalah Kapten Korps Tentara Bayaran Fang. Hal itu membuat Jack tertawa mengejek, karena menurutnya, mendengar perintah seperti itu dari seseorang yang tahu persis siapa dirinya terasa seperti sebuah lelucon. Ia yakin itu bukanlah perintah resmi, karena jika benar demikian, mustahil seorang bangsawan akan meminta tentara bayaran rendahan sepertinya mati secara terhormat di medan perang layaknya ksatria bangsawan. Angin pun mengisi keheningan yang tegang hingga akhirnya sang komandan kembali membuka suara. Ia mengakui bahwa mungkin dirinya terlalu terus terang, dan meminta maaf jika telah memberi kesan yang keliru. Mendengar itu, Jack pun mempertanyakan kesan keliru apa yang dimaksud. Sang komandan lalu menjelaskan bahwa ia hanya ingin mempercayakan satu misi terakhir. Setelah rentetan kekalahan yang tak terputus, kekalahan mereka kini hampir pasti. Terlebih lagi, pedang para pengkhianat yang dahulu melindungi negeri kini justru diarahkan ke tenggorokan keluarga Crawford. Menyadari bahwa tak ada lagi jalan untuk mundur, ia merasa mungkin ucapannya tadi terlalu bertele-tele. Jack menyatakan bahwa ia memahami situasi tersebut sepenuhnya dan menyebutnya dengan hormat sebagai komandan. Namun di dalam pikirannya, Jack menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk melarikan diri. Ia memandang sang komandan sebagai pria dengan bakat yang tak tertandingi di seluruh kekaisaran, dan fakta bahwa orang seperti itu bisa terpojok sudah menjelaskan segalanya. Meski seorang bangsawan, sang komandan termasuk orang yang masuk akal, dan sungguh disayangkan keadaan berakhir seperti ini. Tetap saja, Jack merasa janggal mengapa di tengah kekacauan seperti ini ia masih diberi misi terakhir. Ia menduga mungkin dirinya hanya diminta mengintai jalur pelarian, dan jika memang begitu, ia bisa menganggapnya sebagai pekerjaan terakhir sebelum menerima sisa bayarannya. Namun, perasaan ganjil itu tak kunjung hilang. Kemudian, saat Jack tenggelam dalam pikirannya, sang komandan menjelaskan rencana sebenarnya, dan misinya sederhana. Keesokan hari, para pengkhianat akan melancarkan serangan besar-besaran, dan Jack diminta bertahan bersamanya dan menahan serangan itu, meskipun hanya sebentar, sampai tuan mereka berhasil melarikan diri dengan selamat. Sang komandan kemudian dengan raut wajah tegas meralat ucapannya, berkata bahwa jika itu pun tidak mungkin, maka Jack harus bertahan sampai ia sendiri mati. Sebagai imbalan, sisa pembayaran akan dilunasi dengan sebuah permata setelah Jack mundur. Mendengar hal itu, amarah Jack meledak dan ia segera menepis permata itu dari tangan sang komandan. Ia menyadari bahwa permata sebesar itu cukup untuk menutupi biaya operasional korpsnya selama 3 tahun. Sang komandan pun melihat permata yang jatuh itu, lalu bertanya apa maksudnya ini. Wajah Jack terdistorsi oleh kemarahan ketika ia menyadari makna sebenarnya. Ia merasa justru dirinya yang seharusnya mempertanyakan niat sang komandan. Apakah ia dianggap bodoh hanya karena selalu tersenyum? Pada akhirnya, perintah itu tidak lain adalah menjadikan mereka tameng sekali pakai. Bahkan jika mereka membantu, mereka hanya bisa bertahan sebentar, dan keberadaan mereka hanyalah alat untuk membeli sedikit waktu agar tuan sang komandan bisa melarikan diri. Dan sekalipun keajaiban terjadi dan mereka berhasil menahan musuh, para pengkhianat tak akan pernah membiarkan tentara bayaran pergi begitu saja. Namun, sang komandan tetap pada logika dinginnya. Mereka adalah tentara bayaran, bukan ksatria,
dan musuh pun mengetahui hal itu dengan sangat baik. Ia juga menjelaskan bahwa begitu dirinya mati, seluruh pasukan akan runtuh. Jack pun tertawa keras mendengarnya, karena baginya, hal itu justru terdengar seperti kebenaran paling biasa dalam dunia mereka, dan begitulah cara kerja kehidupan tentara bayaran. Ia lalu berkata bahwa sang komandan seharusnya tahu satu hal yang jauh lebih penting, karena di mata musuh, korps tentara bayaran Fang sejak awal bukanlah alat sementara, melainkan musuh bebuyutan yang harus dibantai tanpa ampun. Pikiran Jack kemudian melayang ke masa lalunya sebagai tentara bayaran. Ia teringat suatu hari ketika ia pura-pura terluka untuk memancing musuh mendekat. Sementara dari kejauhan terdengar teriakan panik yang menyadari semuanya hanyalah jebakan, karena mereka bukan sekutu, melainkan mereka adalah tentara bayaran Fang. Pada kejadian itu, tidak satupun musuh yang selamat. Pemimpin lawan, yang diliputi keterkejutan dan ketakutan, berteriak bahwa mereka adalah bajingan karena menyamar sebagai prajurit gugur dan menuduh mereka tak mengenal kehormatan. Jack pun menjawabnya dengan raungan sebelum menghabisinya, mempertanyakan apakah kehormatan benar-benar ada artinya di medan perang. Kembali ke masa kini, Jack menegaskan bahwa selama bertahun-tahun ia telah mengambil kepala banyak komandan, dan itulah alasan korps Fang bisa bertahan hidup sejauh ini. Kini, para musuh jauh lebih sibuk memburu dan mencabik-cabik tentara bayaran Fang daripada mengejar tuan sang komandan. Ia kemudian mempertanyakan apakah sang komandan benar-benar berharap semua perhatian musuh akan tersedot kepada mereka. Namun pria berambut merah itu tetap bersikap dingin, dan menegaskan bahwa Jack sebaiknya hanya fokus menyelesaikan misinya. Jika tidak, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah membunuh Jack dan merebut kendali atas korps tentara bayaran. Akhirnya, pertempuran pun tak terelakkan, dan Jack segera mundur untuk membuat jarak di antara mereka. Dalam bentrokan singkat namun brutal, Jack menyadari bahwa orang yang ia kira berbeda dari bangsawan lain ternyata justru yang paling busuk. Sang komandan sempat menyampaikan permintaan maaf yang tulus, tetapi bagi Jack, itu tak lagi berarti, karena justru hasil seperti inilah yang paling masuk akal. Bahkan jika kepala sang komandan ditawarkan kepada mereka yang telah gugur, ia yakin takkan menyesal sedikit pun. Dengan senyum licik, sang komandan menyadari niat Jack. Ia memahami bahwa menyerahkan kepalanya kepada para pengkhianat demi menyelamatkan diri adalah pilihan yang terpikirkan. Namun Jack juga sadar bahwa semua jalan telah ditutup olehnya. Karena itu, sebagai seorang pemimpin, ia harus menunaikan kewajibannya sampai akhir. Ia yakin para pemberontak akan puas dengan dua kepala komandan, dan sebagai gantinya, mereka akan membiarkan anak buahnya hidup. Mendengar itu membuat sang komandan terkejut, dan ia akhirnya memahami bahwa Jack berniat mengorbankan kepalanya sendiri demi melindungi bawahannya. Jack pun membenarkan dugaan itu, karena baginya, mereka adalah orang-orang yang telah ia tarik bersamanya. Ia mengatakan jika dirinya pernah berjanji akan menunjukkan bahwa bahkan mereka yang memulai dari titik paling bawah masih bisa meraih mimpi. Mereka mempercayainya dan mengikutinya sejauh ini, maka ia harus memikul tanggung jawab itu sebagai pemimpin mereka, yang hal itu langsung membuat sang komandan terpaku. Sang komandan kemudian tertawa getir, mengakui bahwa tekad semacam itu adalah tanda pemimpin sejati. Dengan penyesalan mendalam, ia berpikir bahwa seandainya keadaan berbeda, seandainya tuannya bukan Crawford, mungkin ia akan berharap Jack menjadi tuannya. Namun takdir tak memberi ruang bagi harapan karena Jack menerjang maju, namun pada akhirnya, pedang sang komandan mengakhiri hidupnya. Saat tubuhnya jatuh, kesadaran Jack perlahan memudar. Ia sebenarnya telah memperkirakan akhir seperti ini, meski tak pernah menyangka jarak di antara mereka akan sedemikian besar. Ia mengutuk sesuatu yang disebut orang sebagai bakat. Namun, ia menerimanya, karena ini memang akhir hidupnya. Ia telah memerintahkan anak buahnya untuk melarikan diri jika ia tak kembali pada waktu yang ditentukan, sehingga ia bisa mati tanpa penyesalan. Lagi pula, ia selalu siap menghadapi kematian semacam ini. Namun, hanya satu pikiran yang tersisa. Ia pun bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dirinya diberi kesempatan yang sama seperti pria berambut merah itu. Kemudian, di dalam kegelapan itu, sebuah suara memohon dari kejauhan. Perlahan, mata Jack terbuka. Cahaya menyilaukan membanjiri segalanya, disertai suara yang memaksanya untuk bangun. Seorang pemuda terbaring di atas ranjang mewah, sementara seorang pelayan berdiri di sampingnya. Jack kini berada dalam tubuh seorang pemuda berambut pirang, menatap sekeliling dengan kebingungan. Ia melihat tangan pucat dan halus berhias renda yang terangkat lemah.
tangan yang sama sekali tidak ia kenali sebagai miliknya. Tiba-tiba, pelayan muda yang putus asa itu menamparnya dengan keras, dan rasa perih menyengat pipinya, membuat matanya terbelalak kaget. Amarah khas seorang tentara bayaran kembali muncul, namun langsung terhenti oleh isak tangis pelayan itu. Pemuda berambut jingga tersebut memohon dengan penuh keputusasaan agar ia pulih, dan dari mulut pelayan itu terlontar sebuah nama yang mengubah segalanya, Lucian. Kata-kata itu membuat Jack tersentak duduk di ranjang, dan pikiran seorang tentara bayaran itu benar-benar tersesat di dalam kamar yang mewah, dan nama asing yang kini disematkan padanya. Mata emasnya membesar, dipenuhi keterkejutan dan kebingungan, hingga pikirannya kosong. Ini bukan tubuhnya, dan ini bukan namanya, dan seluruh dunianya telah terbalik. Lucian terbangun di ranjang mewah dengan perasaan kehilangan arah sepenuhnya, sementara di sampingnya pelayan muda itu tampak menangis. Di dalam benaknya, satu pikiran terus berulang kemanapun ia memandang. Dengan wajah panik, ia menatap kedua tangannya, menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Pikirannya melaju cepat, ia mengingat tangan-tangan tentara bayarannya yang kasar, penuh bekas luka dan kapalan. Namun kini yang ia lihat adalah tangan bersih, lembut, tangan seorang bangsawan muda yang tak pernah ia miliki. Saat ia bangkit dari ranjang dalam kebingungan total, pelayan berambut merah mencengkeram spray sambil terisak tak terkendali, membuatnya sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Sesaat lalu ia hampir dibunuh, namun kini orang ini menangis seolah dunianya runtuh. Melihatnya bergerak, pelayan itu menangis lega dan bersyukur karena tuan mudanya masih hidup. Mengira sebelumnya ia telah meninggal hingga jantungnya hampir berhenti. Pelayan itu pun berlutut, bergumam bahwa jika sesuatu terjadi pada tuan mudanya, itu bukan hanya masalah pribadinya, melainkan tragedi besar bagi keluarga. Lucian mendengarkan dengan tak percaya, karena ia sama sekali tidak memahami omong kosong tentang tuan muda, pelayan pribadi, dan keluarga besar, karena semua itu tak ada hubungannya dengan kehidupan yang ia kenal. Namun, ada satu hal yang ia yakini sepenuhnya, yaitu ia telah mati di medan perang, kematian yang mustahil bisa diselamatkan. Ia kemudian menyentuh lehernya yang masih utuh, heran bagaimana kepalanya masih terpasang setelah dipenggal. Keheningan tegang memenuhi ruangan saat Lucian memproses kenyataan mustahil itu, dengan Hans berlutut di sisinya. Kemudian, dengan ekspresi serius, ia mulai merangkai petunjuk-petunjuk yang ada, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Pada saat ini, ia telah mengambil alih tubuh seseorang yang tak dikenal, dan ia bangkit dari ranjang dengan tekad baru. Sebuah senyum nakal kemudian terukir di wajahnya ketika ia menyadari kesempatan barunya, dan itu bukan tubuh sembarangan. Saat menatap cermin, ia mendapati bahwa kini ia memiliki wajah yang luar biasa tampan. Ia memeriksa dirinya dari ujung kepala hingga kaki di depan sebuah cermin berhias ukiran rumit, sementara Hans mengawasi dari kejauhan. Kemudian, dengan perasaan linglung, ia menyentuh pantulan dirinya sendiri. Sekilas saja sudah jelas bahwa tubuh elegan ini milik seorang bangsawan, dan bukan bangsawan sembarangan, melainkan berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dari kemewahan yang mengelilinginya, Lucian menoleh ke arah Hans dan menyadari bahwa hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Setelah menenangkan diri, ia memusatkan untuk bertanya kepadanya, dan Hans yang terkejut namun sigap menunjukkan kesediaannya untuk menjawab apapun. Pertanyaan pertama yang keluar dari Lucian langsung menyentuh inti persoalan, tentang tahun berapa saat ini, dan Hans yang kebingungan mengira pertanyaan aneh itu hanyalah efek obat, karena tuannya masih terlihat linglung. Namun, dengan senyum gugup, ia tetap menjawab pertanyaan tersebut, menyebutkan bahwa saat ini adalah tahun 846 dalam kalender kekaisaran. Jawaban itu seketika menghantam Lucian dengan keras. Ia terdiam, pikirannya membeku, karena tahun 846 berarti 15 tahun sebelum hari kematiannya. Kesadaran itu menyusup perlahan namun pasti, bahwa ia bukan hanya bereinkarnasi, tetapi juga kembali ke masa lalu. Ia mengacak rambutnya, berusaha menenangkan diri. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa semua ini bisa terjadi, tetapi ia paham bahwa panik tidak akan menyelesaikan apapun. Lalu ia berkata kepada Hans bahwa dirinya baru ingat itu. Ia memilih untuk tetap tenang dan berpikir jernih, memusatkan tekadnya pada langkah berikutnya. Target pertamanya adalah Hans. Dengan sikap dingin dan tekanan yang mengintimidasi, Lucian menunjukkan wajah seorang bangsawan yang tersinggung.
Ia bersikap seolah pelayan itu telah melakukan pelanggaran besar dengan berani menyentuh tubuh tuannya yang tidak sadar tanpa izin. Ia menekan Hans dengan pertanyaan tentang aturan dan tata krama, membuat pelayan itu gemetar ketakutan. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, yaitu ia ingin mengetahui satu hal terpenting, siapa dirinya sebenarnya. Hans yang dilanda kepanikan akhirnya runtuh. Dengan tubuh gemetar, ia membungkuk dalam-dalam dan memohon ampun, mengakui bahwa ia telah bertindak lancang karena terlalu panik. Di sela-sela isakannya, ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia adalah Tuan Muda Lucian Waldeck, putra ketiga dari keluarga besar Waldeck yang terhormat. Jelas, nama itu menggema di dalam benak Lucian, dan ia segera berpikir tentang keluarga Waldeck. Akhirnya, ingatan dari kehidupan lamanya bermunculan tanpa henti. Bendera dengan lambang singa emas, rumah megah yang luar biasa, dan reputasi sebuah keluarga bangsawan raksasa yang menjadi pilar kekaisaran, selalu berdiri di sisi kaisar, bahkan memiliki kekuatan yang menyaingi keluarga kekaisaran itu sendiri. Ia mengenal keluarga ini dengan sangat baik, karena 15 tahun yang lalu, ia pernah bekerja sebagai penjaga di keluarga Waldeck selama beberapa tahun. Ironinya terasa begitu kejam, ia mati, lalu terbangun di tempat yang dulu pernah ia layani. Bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai putra ketiga keluarga itu sendiri. Sebuah senyum tipis dan getir pun tiba-tiba muncul di wajahnya. Seluruh hidup lamanya terlintas kembali, status rendahnya, hinaan para bangsawan yang melemparkan koin seolah ia seekor anjing, penderitaan tanpa akhir, berjalan sendirian di antara mayat rekan-rekannya yang gugur. Dan kini, setelah semua penderitaan itu, ia justru diberi kesempatan. Akhirnya, pertanyaan lama yang selalu menghantuinya pun kembali muncul, yaitu seberapa tinggi ia bisa melangkah jika ia memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Kini, seolah takdir sendiri memberinya jawaban. Bayangan dirinya yang lama runtuh, bersama belenggu kehidupan masa lalunya, dan ia menerima kenyataan baru itu dengan tekad sekeras baja. Dengan resolusi yang kuat, Lucian membuka pintu kamarnya dan melangkah keluar menuju balkon yang disinari cahaya matahari, sebuah awal baru yang simbolis bagi kehidupan keduanya. Dengan senyum penuh keyakinan, ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada dunia bahwa semua akan menyaksikan seberapa tinggi ia akan mendaki dan kehidupan seperti apa yang akan ia jalani. Beberapa waktu kemudian, terlihat Lucian memakai pakaian bangsawan saat berjalan menyusuri koridor mewah bersama Hans. Di dalam hati, ia mengakui bahwa seperti yang dirinya duga, kediaman Waldeck benar-benar luar biasa. Selama hidupnya sebagai tentara bayaran, ia telah mengunjungi banyak tempat. Namun tak satu pun yang mampu menandingi kemewahan dan kemegahan ini. Saat mengamati para pelayan lain, ia menyadari bahwa dirinya juga harus cepat beradaptasi dengan tempat tersebut. Namun, insting tajamnya sebagai tentara bayaran segera menangkap sesuatu yang ganjil di udara. Sejak ia keluar dari kamar, semua pelayan menatapnya dengan cara yang aneh, saling berbisik dengan ekspresi terkejut. Ada yang memastikan dengan ragu, apakah ia benar-benar Tuan Muda Lucian, dan ada pula yang terkejut karena ia akhirnya keluar setelah sekian lama. Wajah-wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Lucian merasakan beban tatapan para pelayan rumah yang mengamatinya dari kejauhan, seolah menilai sesuatu yang asing. Ia kemudian menoleh pada Hans, dan mempertanyakan apakah perasaannya saja yang berlebihan atau memang suasana terasa tidak wajar. Hans pun menjelaskan bahwa hal itu wajar, karena sang tuan muda telah mengurung diri dan tidak menemui siapapun selain dirinya selama 1 tahun 2 bulan lamanya. Penjelasan itu disertai bayangan kelam tentang pemilik tubuh asli. Sosok Lucian tergeletak di lantai sebuah kamar gelap, tubuhnya tak bergerak, lantai di sekitarnya ternodai warna merah. Lucian tidak bisa memahaminya, tentang mengurung diri lebih dari setahun itu. Ia pun bertanya-tanya, apa yang bisa begitu kurang dalam diri seorang putra bangsawan, sampai dia mengurung diri di kamarnya. Bahkan tanpa memahami logika kaum bangsawan, ia yakin hal seperti itu seharusnya mustahil terjadi di keluarga seketat ini. Terlebih dengan kepala keluarga yang dikenal sebagai pelindung kekaisaran, Duk Sigmund, sosok raksasa dengan prinsip dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Lucian tahu, pria seperti itu tidak mungkin membiarkan putranya sendiri membusuk begitu saja di sudut rumah. Dari sana, ia menarik kesimpulan logis. Entah Lucian adalah anak bermasalah yang nyaris dicoret dari garis keturunan, atau ada alasan yang cukup kuat hingga sang Duk memilih menutup mata darinya. Sampai kebenarannya terungkap,
ia memutuskan untuk menghindari Duk Sigmund dengan segala cara. Namun, pada saat itulah seseorang menghalangi jalannya. Seorang pria tua mendekat, dan dengan suara tenang, ia menyatakan bahwa laporan tentang kesembuhan penuh sang tuan muda ternyata benar, membuat Lucian dan Hans langsung menoleh bersamaan. Pria itu adalah kepala pelayan, berambut abu-abu dengan senyum lembut, yang menyampaikan kegembiraannya karena akhirnya bisa melihat wajah tuan muda lagi setelah 1 tahun penuh. Ia lalu bertanya dengan sopan, apakah sang tuan muda mengalami kesulitan untuk bergerak. Lucian pun langsung mengenalinya, sementara Hans di sampingnya tampak gemetar hebat. Sosok itu dikenali sebagai Edwin, kepala pelayan keluarga Valdek. Lucian mengingat jika Edwin datang ke keluarga Valdek sebagai sandera dari keluarga musuh. Namun karena bakatnya yang luar biasa, ia dipercaya mengurus seluruh urusan rumah tangga keluarga Valdek. Yang paling penting, di balik senyum ramah dan mata hijaunya, Edwin adalah tangan kanan Duk Sigmund. Lucian pun mengutuk nasibnya dalam hati bahwa ini buruk, karena ia sekarang malah bertemu dengan orang yang tidak ingin ia temui. Lucian sadar bahwa pria setajam Edwin pasti bisa menangkap kejanggalan sikap seseorang yang tumbuh di jalanan. Otaknya berpacu, tetapi satu-satunya keuntungan adalah Edwin tidak melihat Lucian selama setahun penuh, jadi tidak ada perbandingan terbaru. Dengan licik khas tentara bayaran, ia memutuskan untuk meniru sosok bangsawan paling berwibawa yang pernah ia amati selama hidupnya. Kemudian, dengan senyum yang terlatih sempurna, ia menunjukkan sikap seorang bangsawan muda yang anggun dan penuh pesona. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya dan menjelaskan bahwa kondisinya telah jauh membaik. Ia juga memberi alasan atas kemunculannya yang tiba-tiba, menyebut bahwa setelah lama mengurung diri, ia ingin menilai keadaan keluarga, dan pertemuan dengan Edwin terasa seperti keberuntungan tersendiri. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan, memastikan bahwa keluarga tetap dalam kondisi baik, sementara Edwin mengamatinya sejenak dalam diam, menilai setiap gerak-geriknya. Setelah itu, ia menjawab dengan senyum sopan bahwa keluarga Valdek tetap sekuat sebelumnya, dan merasa lega melihat tuan mudanya dalam keadaan sehat. Di dalam hati, Lucian tertawa lega, dan tidak tampak adanya kecurigaan. Ia merasa telah melewati ujian dan memutuskan untuk mengakhiri percakapan, menyatakan bahwa ia akan kembali beristirahat karena kelelahan setelah lama tidak keluar. Namun, suara Edwin menghentikannya. Dengan nada serius namun sopan, sang kepala pelayan meminta agar ia menundanya. Darah Lucian terasa membeku, karena rencana mundurnya gagal. Edwin pun kemudian menyampaikan kabar yang paling ia takuti, karena Duk Sigmund ingin menemuinya segera. Lucian perlahan berbalik, kepanikan terpancar jelas di matanya, karena orang yang paling ingin ia hindari kini menunggunya. Kemudian, adegan pun bergeser ke sebuah ruang kerja yang luas dan mengintimidasi, dan Lucian berdiri sendirian di hadapan meja besar yang menjulang. Di kursi yang menyerupai tahta, duduk Duk Sigmund, sosok mengintimidasi dengan siluet yang menutupi sebagian wajahnya, dan keheningan menekan ruangan saat sang Duk memanggil putranya. Lucian berdiri kaku, nyaris tak berani bernapas, di hadapan pria paling berkuasa yang kini harus ia panggil ayah. Kemudian, dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, Duk Sigmund menyatakan bahwa ia akan mengajukan sebuah pertanyaan, membuat keringat dingin mengalir di punggung Lucian saat tatapan mata ayahnya menekannya. Sang Duk condong ke depan, satu mata yang terlihat memancarkan cahaya mengancam, lalu mengajukan pertanyaan paling mengerikan yang bisa dibayangkan Lucian, yaitu bagaimana mungkin ia masih hidup. Seketika atmosfer ruangan terasa mencekik saat sang Duk menatap putranya dengan dingin dari balik meja, sementara Lucian, atau lebih tepatnya Jack yang berada dalam tubuh Lucian, benar-benar kebingungan menghadapi situasi ini. Ia tidak memahami maksud pertanyaan yang diarahkan kepadanya itu, jadi ia bertanya tentang arti dari pertanyaan tersebut. Dengan nada dingin, Duk Sigmund menyatakan bahwa sebelumnya ia berniat mengabaikan tindakan Lucian, namun kesabarannya telah habis. Ia menuduh Lucian menjadikan kematian ibunya sebagai alasan untuk melalaikan tanggung jawab dan bertingkah kekanak-kanakan. Pada saat itu, sebuah potret wanita yang telah meninggal diperlihatkan, wajah sang ibu terpampang dalam bingkai, menambah berat setiap kata yang diucapkan sang Duk. Dengan tangan terkepal erat, ia melanjutkan kemarahannya, menyatakan bahwa Lucian akhirnya telah melewati batas juga. Ia menuduh putranya melakukan bentuk protes kekanak-kanakan dengan mengurung diri selama lebih dari setahun. Amarah Duk Sigmund mencapai puncaknya ketika ia menuduh Lucian meremehkan nyawanya sendiri dan mencoba melukai diri, merujuk pada dugaan percobaan bunuh dirinya. Mendengar itu, Lucian pun benar-benar kebingungan.
Ia tidak memiliki satupun ingatan tentang tindakan tubuh yang kini ia tempati, sehingga ia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan ayahnya. Tiba-tiba, sebuah gambaran terpecah muncul di benaknya. Bukan dari ingatannya sendiri, melainkan potongan kejadian yang pernah benar-benar terjadi. Seorang Lucian muda terbaring di ranjang, sementara seseorang di sampingnya diliputi kepanikan. Dalam bayangan itu terlihat Hans menangis tak terkendali, dan pada saat itulah alasan kegaduhan itu menjadi jelas. Inilah kenyataan yang sebenarnya, sebuah peristiwa yang tidak pernah ia ketahui. Kembali ke masa kini, Lucian berusaha menenangkan situasi dan berniat menjelaskan bahwa pasti telah terjadi kesalahpahaman. Namun, Sang Duk langsung memotongnya. Kesabarannya telah habis, dan otoritasnya tak terbantahkan. Ia menuntut Lucian mengakui niat sebenarnya, serta pikiran yang selama ini dia sembunyikan. Ia terus menekan, mempertanyakan apakah tujuan dari semua tindakan itu bukanlah untuk memanfaatkan tubuh lemahnya demi menciptakan keributan. Tuduhan itu pun diungkap sepenuhnya, dan Lucian diketahui telah meminum obat tidur untuk menimbulkan kehebohan tersebut. Dan pengungkapan ini menghantam Jack dengan keras. Ia menyadari bahwa pemilik tubuh asli telah mencoba melakukan bunuh diri palsu demi menarik perhatian. Pada saat itulah kebenaran menghantamnya sepenuhnya, karena ia akhirnya mengerti mengapa nama Lucian tidak pernah terdengar familiar dalam kehidupan lamanya. Potongan terakhir pun jatuh ke tempatnya, dan pikirannya seakan ditarik mundur 15 tahun ke masa lalu. Jack teringat kehidupannya sebagai penjaga di kediaman Valdek. Ia mengingat pernah mendengar tentang putra ketiga keluarga itu, Lucian Valdek. Ingatan kunci yang muncul begitu menghancurkan, karena ia mengingat bahwa Lucian Valdek yang asli telah meninggal, dan itulah sebabnya ia tidak pernah memiliki kenangan tentangnya, karena ia seharusnya memang sudah mati. Sosok kepala keluarga pun kembali terpatri jelas, Duk Sigmund Valdek, sosok yang menghubungkan pria di hadapannya kini dengan kenangan masa lalunya. Jack lalu mengingat struktur keluarga yang rumit, karena Sang Duk memiliki 4 orang anak, dan masing-masing dari ibu yang berbeda, sebuah susunan yang menyimpan potensi konflik besar. Selama 10 tahun menjadi penjaga, Jack beberapa kali bertemu dengan para tuan muda lain beserta ibu mereka. Namun, ia menyadari satu hal penting. Ia tidak pernah sekalipun berhadapan langsung dengan Lucian ataupun ibunya. Keduanya selalu absen dalam ingatannya tentang rumah itu. Kemudian, fakta-fakta yang ia ketahui pun perlahan tersusun. Ibu Lucian meninggal karena sakit tidak lama setelah Jack mulai bekerja di sana. Dan tak lama kemudian, entah karena alasan apa yang tak pernah ia ketahui, Lucian muda juga meninggal, menyusul ibunya ke kematian. Kembali ke masa kini, pikiran Jack berpacu. Ia menyadari bahwa cerita yang selama ini ia dengar, bahwa ibu dan anak itu sekadar sakit, hanyalah sebuah kedok, karena ada alasan tersembunyi di balik kematian mereka. Kini, Jack memahami tekanan luar biasa yang harus ditanggung Lucian asli. Kematian ibunya, ditambah posisi rapuhnya di dalam keluarga, menjadi beban yang terlalu berat bagi usianya yang masih muda. Kebenaran pun terungkap sepenuhnya, karena dalam upaya putus asa untuk mendapatkan secuil perhatian ayahnya, Lucian yang rapuh menelan obat tidur dalam dosis yang nyaris mematikan. Itu bukan tindakan untuk mengakhiri hidup, melainkan jeritan minta tolong yang berakhir tragis. Pikiran Jack pun terus menelusuri kenyataan pahit itu. Selama masa pengurungan setahun penuh, tubuh Lucian yang sudah lemah tidak mampu menahan efek obat yang ia minum demi menarik perhatian. Hasilnya adalah kecelakaan fatal, karena Lucian muda meninggal begitu saja, sebuah akhir sunyi yang tidak pernah ia niatkan. Dengan pemahaman baru ini, Jack menyadari betapa rumitnya situasi yang dihadapinya. Teguran keras Sang Duk, betapapun kejamnya terhadap seorang putra yang tak ditemuinya selama setahun, kini terasa masuk akal. Dari sudut pandang Sang Duk, kemarahan sebesar itu adalah sesuatu yang wajar, karena putranya telah mempertaruhkan nyawanya sendiri dan menyeret sang ayah ke jurang keputusasaan. Jack kemudian menyimpulkan bahwa terlepas dari gelar dan kekuasaan, Duk Sigmund tetaplah seorang ayah yang anaknya pernah berdiri di ambang kematian. Jadi, amarah di dalam hatinya pasti mengerikan. Namun, dengan tekad sekeras baja, Jack menyadari bahwa ini bukan saatnya bersimpati pada perasaan orang lain. Kelangsungan hidupnya sendiri sedang dipertaruhkan, karena ia sekarang sedang berdiri di tepi jurang. Ia mengingat kata-kata terakhir Sang Duk sebagai sebuah ultimatum terakhir, dan satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Tekanan terasa seolah tanah di bawah kakinya mulai retak, seolah masa depan emasnya, kesempatan hidup kedua ini,
tergantung pada seutas benang. Jack kemudian berpikir bahwa risikonya terlalu besar, karena jika jawabannya gagal memuaskannya, maka nasibnya akan berakhir buruk. Berbagai hukuman pun terlintas di benaknya, seperti dikirim menjadi pendeta ke biara terpencil dan selamanya meninggalkan dunia, atau lebih buruk lagi, diseret ke wilayah utara yang keras, menjalani hidup penuh penderitaan melawan dingin dan binatang buas sampai mati. Jack jelas menolak masa depan itu dengan keras, karena kehidupan baru ini ia peroleh dengan susah payah. Bahkan setelah kepalanya terpenggal di kehidupan sebelumnya, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian, dengan senyum menantang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan membiarkan urusan keluarga orang lain dan tragedi Lucian asli menghancurkan masa depan berharganya. Keputusannya pun telah bulat, dan Lucian akhirnya menanggapi ayahnya. Ia memulai dengan menyatakan bahwa ia akan berbicara sebagaimana diminta. Pertama-tama, ia menyampaikan permohonan maaf karena telah menodai nama Valdek dengan kebodohannya, dan karena telah menyebabkan ayahnya menanggung begitu banyak kekhawatiran. Dengan kepala tertunduk dan satu tangan menempel di dada, ia menyampaikan permohonan maafnya dengan sikap penuh penyesalan dan hormat. Di sisi lain, kepala pelayan Edwin hanya bisa menyaksikan dalam diam, terkejut oleh perubahan sikap tuan muda yang begitu mendadak. Lucian melanjutkan dengan menyatakan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada dirinya, tanpa alasan apapun, dan bahwa ia siap menerima hukuman apapun yang dipilih ayahnya. Namun, di titik itu, ia mengubah arah. Ia menegaskan bahwa semua yang telah terjadi tidak akan berubah meski dibicarakan sekarang, sehingga inilah saatnya untuk menatap ke depan. Dengan keberanian yang mencolok, ia mempertanyakan apakah tidak seharusnya mereka bersyukur sepenuh hati, merayakan kenyataan bahwa seorang anak yang telah dianggap hilang ternyata masih hidup, membuat Sang Duk tampak terkejut oleh perubahan alur pembicaraan itu. Ia kemudian mengulang dalam hati, bahwa apa yang telah terjadi memang tidak dapat diubah. Lucian pun melangkah maju dengan keyakinan, menyatakan bahwa daripada terus mengikat hidup yang telah diselamatkan dari ambang kematian pada masa lalu, akan lebih baik jika ia melangkah ke depan. Tumitnya dirapatkan, sikapnya tegap dengan tekad baru, lalu ia menyatakan tujuan hidupnya dengan suara jernih dan mantap. Ia berniat hidup dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang menantinya. Dengan senyum licik yang tersembunyi, ia menyampaikan permintaan beraninya, bukan sebagai seorang duk, melainkan sebagai seorang ayah, memohon hanya satu kata penyemangat. Duk Sigmund pun mendengarkan dengan ekspresi keras, saat Lucian menyampaikan argumen terakhirnya yang paling manipulatif. Ia mengklaim bahwa sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk merangkul anak yang benar-benar menyesal, menempatkan ikatan darah di atas status dan tugas. Permintaan itu ia bingkai bukan sebagai sikap kurang ajar, melainkan sebagai kewajiban suci yang mengikat ayah dan anak di bawah hukum langit. Di sisi lain, Edwin benar-benar terpaku oleh pemandangan yang terhampar di hadapannya, karena perubahan itu terasa mustahil. Ia memang telah merasakan aura Lucian yang berbeda, tetapi kenyataan ini jauh melampaui perkiraannya. Dalam ingatannya, Lucian adalah anak yang selalu hidup dalam ketakutan dan kecemasan, dan sosok yang kini berdiri dengan penuh kepercayaan diri di hadapan Sang Duk terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Karena hal itu, Edwin bahkan meragukan penglihatannya sendiri. Kemudian, keheningan yang menegangkan memenuhi ruangan saat Sang Duk mencerna kata-kata putranya. Sementara Lucian menunggu dengan jantung berdebar, mengamati setiap perubahan ekspresi ayahnya. Akhirnya, Sang Duk memecah keheningan dengan suara yang terdengar marah, seolah hendak menegur keras. Namun, sesaat kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, meruntuhkan wajah dingin yang selama ini ia pertahankan. Ia bersandar ke belakang dan terkekeh pelan, lebih terhibur daripada marah, mengakui bahwa ia ingin melihat seberapa lama Lucian bisa hidup. Di dalam hati, Lucian menghela napas panjang penuh kelegaan karena taruhannya berhasil. Keringat dingin mengalir di dahinya saat ia menyadari bahwa langkah berani itu tepat sasaran. Ia tahu bahwa permintaan maaf yang canggung tidak akan ada artinya, karena menghadapinya secara langsung dan berani adalah satu-satunya jalan. Inilah sosok Duk Valdek yang ia kenal dari kehidupan sebelumnya, seorang pria yang lebih menghargai keberanian anjing liar yang tahu kapan harus menggigit, dibandingkan tikus pengecut yang memperhatikan situasi. Kemudian, Duk Sigmund berkomentar dengan nada datar bahwa tampaknya Lucian telah belajar menjadi cukup tak tahu malu setelah kembali dari kematian, mengakui keberaniannya sekaligus kondisi serius yang baru saja ia lalui. Ia pun mengalah, dan mengingat Lucian sendiri yang menyebut tentang hidup dengan tekun.
Jadi ia mengajukan pertanyaan langsung mengenai rencananya ke depan. Setelah memenangkan pertarungan itu, Lucian pun menyatakan bahwa langkah pertamanya adalah memperbaiki tubuhnya yang rapuh. Sekilas bayangan kehidupan lamanya melintas di benaknya. Sosok tentara bayaran yang berada di puncak kekuatan, merasakan berat dan kilau pedang di tangannya, dan itulah sosok yang ingin ia capai kembali. Kontras antara dirinya yang dulu dan tubuh lemahnya saat ini justru memperkuat tekadnya. Kembali ke masa kini, ia menyatakan niat berikutnya, yaitu mempelajari pedang dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu Sang Duk tampak terkejut, dan segera mempertanyakan niat tersebut. Lucian pun menegaskan kembali bahwa ia memang harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah tubuhnya yang rapuh. Seraya menambahkan dengan santai bahwa jika ia makan dan tidur dengan rajin, semuanya pasti akan membaik dengan sendirinya. Mendengar jawaban tersebut, Sang Duk hanya menatapnya dalam diam, memproses pernyataan berani itu. Akhirnya, senyum merekah di wajahnya. Ia mengakui bahwa putranya memang pandai berbicara dan memberikan kemenangan secara lisan. Namun, rasa tertarik mendorongnya untuk menguji Lucian lebih jauh, memastikan apakah kata-kata itu hanyalah gertakan, atau benar-benar lahir dari tekad baru yang sesungguhnya. Kemudian, sebagai tanda awal keputusannya, ia berbalik ke arah kepala pelayan, Edwin, lalu memerintahkannya untuk memberikannya itu sekali lagi. Di dalam hati, Edwin tersenyum tipis, karena dibandingkan kata-kata kosong, benda itu jauh lebih berguna bagi kondisi tuan muda saat ini. Di sisi lain, Lucian justru kebingungan. Setetes keringat mengalir di pelipisnya saat ia bertanya-tanya apa sebenarnya maksud perintah itu. Setelah itu, Edwin membungkuk sopan dan menyatakan akan segera memprosesnya agar bisa langsung digunakan. Kembali ke kamarnya, Lucian masih diliputi oleh tanda tanya tentang apa maksudnya itu, dan pikirannya benar-benar buta terhadap apa yang akan diterimanya. Tak lama kemudian, jawabannya datang sendiri ke depan pintu. Sebuah peti kayu raksasa yang sangat berat dibawa melintasi rumah oleh dua orang pelayan. Bobotnya begitu luar biasa hingga mereka kesulitan memasukkannya ke dalam kamar Lucian. Saat peti itu dibuka, cahaya berkilauan memantul ke segala arah, dan di dalamnya tersimpan harta yang mencengangkan. Koin emas bertumpuk-tumpuk, perhiasan, dan kalung berharga memenuhi peti tersebut hingga nyaris meluap. Jelas, Lucian dan pelayan pribadinya, Hans, terpaku menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, bahkan Lucian nyaris tertawa karena tak percaya, karena ini sungguh keterlaluan. Saat ia memandang keluar ke arah kota luas di kejauhan, ia akhirnya menyadari kebenarannya. Ini adalah uang saku bulanan yang jumlahnya benar-benar tak masuk akal, dan inilah skala kekayaan yang dimiliki bangsawan tinggi. Ia meraup segenggam koin emas, tertegun karena kekayaan sebesar ini diperuntukkan hanya untuk 1 bulan. Dengan dana sebesar ini, kemungkinan yang terbentang nyaris tak terbatas. Senyum nakal pun terukir di wajahnya, karena dengan uang sebanyak ini, rencana ambisiusnya mungkin benar-benar bisa terwujud, karena setidaknya, ini layak untuk dicoba. Di sanalah tujuan sejatinya terungkap. Dengan kekayaan ini, ia bisa mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mereformasi tubuh rapuh ini sepenuhnya. Dengan tekad membara, ia bersumpah dalam hati, bahwa ia bisa menciptakan eliksir itu, menghubungkan pengetahuan dari kehidupan lamanya dengan sumber daya dari kehidupan barunya, demi menempa masa depan yang jauh lebih kuat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rumah kaca megah yang bermandikan cahaya, dipenuhi bunga-bunga indah dengan warna-warna cerah. Di sana, terlihat Sang Duk berjalan dan di belakangnya mengikuti kepala pelayan setianya yang telah lama mengabdi, Edwin. Sambil melangkah, Edwin merenung bahwa rumah kaca ini adalah tempat yang sangat dicintai oleh mendiang istri Duk Sigmund semasa hidupnya. Sang Duk sudah lama tidak mengunjungi tempat ini, sehingga kehadirannya sekarang pasti memiliki makna tersendiri. Alasannya, Edwin menyimpulkan, tak lain adalah perubahan mencolok yang terjadi pada tuan muda Lucian. Meskipun Lucian sempat kehilangan kasih sayang ayahnya, Edwin tahu bahwa sebagai putra dari wanita yang sangat dicintainya, tak mungkin ia akan ditinggalkan begitu saja. Sementara Edwin memikirkan itu semua, Sang Duk terus melangkah dengan tegas di sepanjang jalan rumah kaca itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri, namun, pikiran itu dipenuhi penilaian yang keras. Ia kemudian bergumam bahwa dirinya teringat perilaku Lucian di masa lalu, yang menurutnya benar-benar menyedihkan. Bayangan Lucian yang dulu masih melekat kuat, seorang bocah yang selalu gelisah, menoleh ke sana kemari seolah takut pada segalanya, dan akan merengek seperti anjing liar jika suaranya sedikit saja dibentak.
Edwin pun memperhatikan perubahan dalam raut wajah Sang Duk, saat ia berkata bahwa sikap Lucian sama sekali tidak mirip dengan ibunya, kecuali dari segi penampilan fisik. Untuk pertama kalinya hari itu, dengan senyum samar, ia mengakui dalam hati bahwa sempat terlintas kemungkinan bahwa dirinya telah salah menilai putranya selama ini, yang hal itu langsung membuat Edwin terkejut. Duk Sigmund kemudian bergumam tentang bagaimana anak itu menatap matanya secara langsung, dan menyampaikan pendapatnya tanpa gentar atau takut sama sekali. Edwin pun membenarkan pengamatan tersebut, karena memang tak ada keraguan sedikit pun, hanya ketegasan dan kepercayaan diri yang nyata dari tuan mudanya. Dengan sudut pandang yang lebih lembut, Edwin berkata bahwa tuan muda Lucian sebenarnya memiliki hati yang lembut dan pemikiran yang dalam, hanya saja ia sedikit lebih ragu dibandingkan para tuan muda lainnya. Namun, bagaimanapun juga, darah Sang Duk juga mengalir dalam dirinya. Meski demikian, Sang Duk tetap bersikap waspada dan tertutup, karena baginya, semua itu masih harus dibuktikan. Duk Sigmund kemudian menjelaskan, bahwa tantangan yang akan dihadapi anak itu ke depan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata, dan ia berniat mengujinya. Mendengar itu, dengan ekspresi khawatir, Edwin kemudian menyela arus pikiran tuannya dan menyampaikan bahwa ada sebuah masalah, dan Sang Duk langsung bertanya tentang apa itu. Edwin pun segera menjelaskan bahwa meskipun dana pendukung untuk tuan muda Lucian telah dipulihkan, telah dipastikan bahwa informasi mengenai sebagian dari dana tersebut bocor keluar. Penyebabnya pun terungkap, karena setelah penyelidikan dilakukan, tampak bahwa tuan muda kedua, Jordi Valdek, terlibat dalam masalah tersebut. Edwin juga melaporkan bahwa Jordi telah memecat kepala pelayan wanita, yang sebelumnya merawat Lucian, dan menempatkan orang kepercayaannya di posisi itu. Karena hal itu, ia beranggapan bahwa jelas tuan muda kedua berniat menempatkan Lucian di bawah pengawasannya. Mendengar itu, Duk Sigmund mengakui bahwa Jordi memang cakap, namun berpikiran sempit. Dengan wajah muram, ia merenungkan bahwa dirinya memahami kebencian mendalam Jordi terhadap Lucian, akibat urusan keluarga dari pihak ibu mereka masing-masing. Tetapi ia tidak menyangka bahwa kebencian itu akan sejauh dan serumit ini. Edwin pun sempat berniat mengusulkan langkah lain, tetapi Sang Duk langsung menghentikannya, karena ia dengan tegas menolak adanya campur tangan dalam urusan tersebut. Kekhawatiran Edwin pun muncul, karena menurutnya perlakuan itu terlalu keras bagi seseorang yang baru saja memulai langkah barunya. Namun, Duk Sigmund hanya menatap kolam dengan tenang, menganggap tindakan Jordi tidak lebih dari tipu daya yang sepele. Baginya, semua itu tetap merupakan harga yang harus dibayar, dan Lucian perlu menanggung konsekuensi karena selama setahun terakhir gagal menyadari posisinya sendiri, sekaligus menjadikan situasi ini sebagai ujian sempurna atas tekad barunya. Dengan tatapan penuh perhitungan, Duk Sigmund menyimpulkan bahwa keadaan ini justru sangat cocok untuk menguji Lucian. Ia ingin melihat bagaimana anak itu akan menghadapinya, dan jika bahkan hal seperti ini saja tak mampu ia atasi, maka tidak ada alasan untuk menaruh harapan padanya, karena kekuatan sejati, baginya, hanya bisa ditempa oleh tangan sendiri. Ia lalu menegaskan bahwa sekalipun darah keluarga Valdek adalah kunci, pintu takdir tetap harus dibuka dengan usaha sendiri. Beberapa hari kemudian, terlihat rumah keluarga Valdek yang megah dan mewah berdiri kokoh di bawah langit biru cerah. Di dalam koridor, dua pelayan wanita bergosip sambil melirik Hans, pelayan pribadi Lucian, yang terus berjaga di depan pintu kamar Lucian. Mereka bergumam bahwa sudah berhari-hari ia berdiri di sana, karena tuan mudanya kembali mengurung diri di kamar. Di sisi lain, wajah Hans memperlihatkan amarah sekaligus tekad yang keras, seolah menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu tuan mudanya. Ingatan Hans pun mengalir ke masa lalu, dan ia teringat kepanikannya beberapa hari sebelumnya, tepat pada hari ketiga sejak dana dukungan yang sempat dihentikan akhirnya kembali dikirim. Saat itu, Lucian meyakinkannya bahwa bantuan tersebut pulih karena pembicaraannya dengan Sang Duk berjalan dengan baik. Kenangan itu menampilkan mereka berdua berdiri di samping sebuah peti besar, wajah dipenuhi kelegaan. Di dalam peti itu tersimpan bukan hanya koin emas, tetapi juga perhiasan dan berbagai harta berharga, sebuah kekayaan yang nilainya sangat besar. Hans masih ingat perasaan cemasnya ketika menatap Lucian, karena ia paham betul bahwa dengan hubungan ayah dan anak yang begitu tegang, percakapan itu pasti tidak mudah. Dari sana, Hans menyadari bahwa Lucian telah mengumpulkan keberanian luar biasa untuk menghadapi ayahnya, dan hal itu membuat kesetiaan dan kasih sayangnya pun semakin kuat. Ia sempat menyeka air mata, tersentuh oleh kenyataan bahwa tuannya kini benar-benar berniat melangkah maju.
Sementara itu, Lucian sendiri memegang koin-koin emas dengan sikap dingin, seolah masa lalu tak lagi membebaninya. Sementara di belakangnya, Hans masih larut dalam emosi melihat perubahan tuan mudanya itu. Kemudian, tatapan Lucian pun memancarkan intensitas yang berbeda, karena di balik sorot matanya, tersimpan tekad yang membara dan rencana tersembunyi. Senyum tipis penuh keyakinan terukir di wajahnya, karena dengan dana sebesar ini, semuanya layak untuk dicoba. Ambisinya jelas, ia ingin membangun ulang tubuhnya yang lemah sepenuhnya. Sementara itu, di kamar Lucian, kini terlihat telah berubah menyerupai laboratorium alkimia, dan ia bekerja tanpa henti di depan meja. Sesekali ia berhenti hanya untuk menyeka keringat di dahinya, dan konsentrasi serta usaha terpancar jelas dari wajahnya. Di sela pekerjaannya, ia teringat Hans yang setia. Ia memanggilnya si brengsek dan berpikir bahwa dia pasti diliputi rasa penasaran, tetapi tetap patuh berjaga di depan pintu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terlihat meja kerjanya dipenuhi buku-buku alkimia dan berbagai alat persiapan aneh, benda-benda yang biasanya tak pernah disentuh oleh putra seorang duk. Perhatiannya tertuju pada salah satu bahan utama, sebuah tanaman yang sangat mahal karena hanya tumbuh di bawah cahaya bulan. Tanaman itu begitu misterius hingga kegunaan umumnya pun belum benar-benar diketahui, membuat langkahnya menjadi taruhan yang sangat berisiko, dan nama tanaman itu akhirnya terlintas di benaknya, yaitu herbal cahaya bulan. Ia teringat bagaimana seluruh uang sakunya telah ia habiskan demi membeli tanaman tersebut, sebuah perjudian besar yang didasarkan sepenuhnya pada pengetahuannya tentang masa depan. Dalam ingatannya, terbayang kembali saat ia memberi perintah penting kepada Hans agar membeli seluruh herbal cahaya bulan yang tersedia. Ia sadar bahwa di mata orang lain, tindakannya tampak seperti kegilaan, menginvestasikan harta dalam jumlah besar pada tanaman yang belum terbukti manfaatnya. Namun keyakinannya tidak goyah, karena ia memegang rahasia yang tak dimiliki siapapun, yaitu pengetahuan tentang masa depan. Dengan kepastian mutlak, ia tahu bahwa dalam waktu 1 tahun, harga herbal cahaya bulan akan melonjak berkali-kali lipat, bahkan lebih dari 20 kali lipat. Jelas, bayangan keuntungan besar itu membuatnya diliputi euforia yang nyaris tak terkendali. Kemudian, setelah menenangkan pikirannya, Lucian merenung dan mengakui keberanian Guild Alchemist. Ia teringat bahwa pada masa itu, keberhasilan penelitian terhadap herbal cahaya bulan sama sekali belum pasti. Meski demikian, guild tersebut tetap mengumpulkan seluruh herbal cahaya bulan di seluruh kekaisaran dan membakarnya habis demi penelitian. Sebuah perjudian nekat yang mempertaruhkan nasib guild itu sendiri. Lucian kemudian mengulurkan tangannya ke arah ramuan yang telah berhasil ia ciptakan. Ia menyadari bahwa berkat keberanian di masa lalu itulah, sebuah eliksir yang belum pernah ada sebelumnya akhirnya lahir dan mengguncang seluruh kekaisaran. Itu adalah minuman yang dijuluki minuman para dewa, nektar. Lucian lalu lanjut berpikir, bahwa karena kesombongan mereka menyebut dewa dalam urusan obat-obatan, mereka bahkan sempat menghadapi bahaya dituduh melakukan penistaan. Namun begitu khasiatnya diketahui, semua orang berbondong-bondong memujinya seolah tak pernah terjadi apa-apa, dan melupakan seluruh tuduhan yang pernah dilontarkan kepada mereka. Lucian pun tersenyum penuh kepuasan, karena ia mengetahui keseluruhan kisah itu dan menyadari kekuatan besar yang akan segera berada di tangannya. Ia lalu menjelaskan hukum dasar yang berhasil dihancurkan oleh nektar, sebuah prinsip yang tak pernah dibantah selama lebih dari 1000 tahun, bahwa tingkatan seorang praktisi bela diri ditentukan sejak lahir, karena batas itu adalah hukum mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Bakat bawaan adalah takdir, dan konstitusi tubuh tidak pernah berubah, sebuah keyakinan sekuat rantai besi. Namun yang menghancurkan akal sehat dan hukum tak tergoyahkan itu adalah nektar. Karena kekuatannya mampu mengubah seseorang hingga ke inti keberadaannya hanya dengan meminumnya. Bahkan, mereka yang sama sekali tidak berbakat bisa diubah menjadi pendekar yang layak, sebuah keajaiban yang belum pernah ada sebelumnya. Lucian kemudian menatap ciptaannya sendiri, sebuah ramuan merah terang. Ia mengakui bahwa apa yang ia buat masih jauh dari efektivitas nektar asli, dan tak lebih dari versi tiruan yang bisa diproduksi massal. Meski begitu, saat ia menggulung lengan bajunya, tekadnya bulat untuk membangkitkan tubuh yang sudah rusak separah itu, karena saat ini, tak ada pilihan yang lebih baik. Dengan tatapan sinis, Lucian seakan menyapa roh pemilik tubuh sebelumnya, menganggapnya beruntung sembari memanggilnya tuan muda bangsawan. Namun, ia teringat akhir dari kisah nektar. Ketika era kekacauan melanda kekaisaran, Guild Alchemist menjadi target pertama.
Resep nektar yang telah mengguncang keseimbangan kekuatan dianggap terlalu berbahaya, dan karena itulah, resep tersebut akhirnya lenyap dari dunia. Namun, mata Lucian berkilat menyimpan rahasia, karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, karena ia berhasil mengumpulkan petunjuk dan menciptakan sesuatu yang mirip. Ingatannya kemudian melayang pada eksperimen menyakitkan di kehidupan sebelumnya, ketika sebagian besar subjek uji coba mati akibat efek sampingnya. Akan tetapi, ia segera menepis masa lalu kelam itu, dan tanpa ragu lagi, ia mengangkat ramuan tersebut ke bibirnya, dan meneguknya dalam sekali minum. Begitu cairan itu memasuki tubuhnya, gelombang energi biru meledak dari dalam, dan segalanya yang penting baru saja dimulai. Saat untaian energi mulai melilit di dalam dirinya, ia berpikir bahwa langkah pertama adalah mengubah kekuatan alam menjadi miliknya sendiri. Energi ini, kekuatan vital yang kini terbangun di tubuhnya, disebut mana. Kekuatan sejatinya terletak pada bagaimana ia bersirkulasi di dalam tubuh, dan dijelaskan bahwa kualitas serta keluaran kekuatan yang dapat ditarik seseorang sangat bergantung pada seberapa baik proses sirkulasi mana bekerja, menyebarkannya ke seluruh tubuh lalu menariknya kembali. Dalam kondisinya saat ini, ia memanfaatkan kekuatan nektar untuk secara paksa melebarkan jalur-jalur yang sebelumnya tersumbat di dalam tubuhnya. Namun, sebuah kejutan menantinya saat ia membuka mata dengan kebingungan. Lucian merasa heran, karena mengapa hambatan dan rasa sakit yang seharusnya muncul saat pertama kali menerima mana, sama sekali tidak ada. Justru sebaliknya, mana itu menyebar tanpa hambatan, seolah telah menemukan tempatnya yang semestinya. Lucian jelas terkejut, sorot matanya berubah, karena ia tahu bahwa bahkan tubuh bayi yang baru lahir pun biasanya memiliki kotoran yang menghambat sirkulasinya. Akhirnya, sebuah kebenaran luar biasa mulai terbentuk di benaknya, yang hal itu membuatnya semakin tidak percaya. Lucian kemudian mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri, seakan berada di bawah air, menatap ke atas dengan tak percaya. Seekor makhluk kolosal dan agung, paus surgawi, berenang di atasnya, melambangkan potensi luar biasa yang baru saja ia temukan. Lucian sekarang tahu, bahwa tubuhnya adalah tipe yang dikenal orang, sebagai tubuh seorang jenius. Sementara itu di luar, Hans menunggu dengan gelisah di dekat jendela, bahkan ia terus mondar-mandir dipenuhi kekhawatiran terhadap tuannya. Namun tiba-tiba, suara dari pintu membuatnya tersentak, membuat jantungnya berdegup kencang antara harap dan takut. Sesaat kemudian, pintu terbuka, dan Lucian muncul sembari bertanya kepada Hans, memastikan tidak terjadi apa-apa saat dia menunggunya. Hans yang nyaris menangis pun langsung menghampirinya, kelegaan dan kekesalan bercampur menjadi satu, lalu bertanya apakah Lucian tahu berapa lama ia berada di dalam. Ia lalu menangis, berkata bahwa Lucian tak pernah menjawab panggilannya, terlebih lagi ia dengan tegas melarang siapapun masuk, apapun yang terjadi. Karena hal itulah, ketakutan akan kemungkinan terburuk sempat menghantuinya. Hans akhirnya runtuh, mengungkapkan betapa besar kekhawatirannya terhadap tuan mudanya itu. Namun, di wajah Lucian tak terlihat sedikit pun rasa bersalah. Sebaliknya, sebuah senyum licik penuh perhitungan terukir di bibirnya, bahkan sorot matanya menampilkan pupil tajam seperti kucing. Melihat itu Hans jelas menyadari sesuatu yang jelas telah berubah pada diri tuan mudanya itu. Hans melangkah mundur, gelisah oleh aura asing yang memancar dari tubuh Lucian. Namun, ia kembali menatapnya dengan ragu, merasa bahwa meski sosok di hadapannya jelas tuan mudanya, ada perasaan ganjil seolah itu bukan dirinya yang dulu. Lucian, atau lebih tepatnya tentara bayaran yang kini bersemayam dalam tubuh itu, tersenyum dalam hati. Ia berpikir, bahwa Hans, yang paling dekat merawat Lucian, pasti menyadari perubahan tersebut. Lucian kemudian meletakkan tangan di dadanya, menilai wadah barunya. Ia tahu bahwa tubuh fisik masih membutuhkan waktu dan asupan yang tepat, sehingga belum ada perubahan besar dari luar. Namun, yang terpenting adalah bagian dalamnya. Di dalam dirinya, jantungnya memancarkan cahaya virus, berdenyut dengan kekuatan yang baru terbangun. Dengan senyum puas, Lucian tahu bahwa bagian dari dalam dirinya berubah dengan kecepatan luar biasa. Semua ini terjadi berkat konstitusi bawaan Lucian, sebuah potensi yang tak pernah disadari oleh pemilik tubuh sebelumnya. Keyakinan itu membara di benaknya, karena ia tahu bahwa potensi tubuh ini berada di tingkat yang sama dengan para legenda yang pernah mengubah dunia. Lucian lalu tersenyum, berpikir bahwa jika ia memainkan langkah dengan benar, dirinya bisa melampaui puncak kekuatannya sebagai tentara bayaran hanya dalam waktu 1 tahun.
Ia kemudian menoleh ke arah Hans yang masih diliputi kebingungan, dan berkata bahwa kesempatan ini berawal dari kesetiaan Hans, yang itu membuat Hans bingung dan bertanya apa maksudnya. Namun sebelum sempat bereaksi, Lucian sudah mencengkeramnya dengan kuat. Baginya, penghargaan dan hukuman harus selalu jelas. Lucian lalu meminta Hans untuk mendengarkan dengan baik, karena ia hanya akan mengatakannya satu kali saja, membuat Hans semakin merasa tegang. Dengan ekspresi yang nyaris gila, ia memaksakan kehendaknya tanpa memberi ruang untuk menolak. Hans diperintahkan untuk mengumpulkan semua yang ia miliki, bahkan jika harus menjual pakaian terakhirnya, lalu mempertaruhkan segalanya padanya. Ia kemudian menjanjikan jalan mulus menuju puncak bagi Hans, dan keyakinannya meluap tanpa sedikit pun keraguan. Tawa liar kemudian keluar dari dirinya, disusul gerakan teatrikal saat ia merentangkan kedua tangan, lalu mengajak Hans untuk menembus langit bersama, sementara Hans hanya bisa terpaku, benar-benar kehilangan kata-kata. Kemudian, di dalam benaknya, sang tentara bayaran yang bersemayam dalam tubuh Lucian menikmati momen itu sepenuhnya. Ia bahkan merasa iri pada Hans, karena di kehidupannya dahulu, tidak pernah ada bangsawan semacam ini. Sementara itu, Hans hanya mampu mencerna semuanya dengan wajah kosong penuh keterkejutan. 1 minggu kemudian, suasana berganti ke sebuah hutan yang tenang dan rimbun, dipenuhi cahaya dan kehidupan. Di sana, nampak Lucian dan Hans yang sedang berjalan menyusuri jalur setapak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lucian merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ia melangkah santai dengan kedua tangan bertumpu di belakang kepala, bersiul ringan, sementara Hans mengikutinya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Lucian menikmati perasaan segar itu, membiarkan hidup terasa begitu mudah. Pikirannya melayang ke minggu sebelumnya, saat jamuan disajikan tepat waktu seperti jam, dan makanan lezat datang tanpa henti. Kamarnya selalu dibersihkan tanpa ia perlu menggerakkan jari, dilayani oleh para pelayan wanita. Bahkan tempat tidur yang empuk dan nyaman disiapkan khusus untuknya, sebuah kemewahan yang tak pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Perbandingan itu terasa kejam, ketika ia mengingat bagaimana rasa lapar dahulu adalah bagian dari rutinitas hariannya. Namun berkat semua itu, ia mampu memusatkan perhatian sepenuhnya pada pemulihan, sekaligus menghadapi satu hal yang selama ini membebani pikirannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah gambar dalam sakunya, memikirkan keberadaan Jack, penjaga keluarga Valdek, dirinya sendiri dari kehidupan yang kini terasa semakin jauh dan kabur. Ia ingat bagaimana ia telah menyelidikinya, karena setelah memastikan kepada kapten penjaga, ia tahu bahwa tak pernah ada seseorang dengan ciri tersebut yang melamar di posisi itu. Bahkan, giliran jaga yang dulu ia tempati kini diisi oleh orang asing sepenuhnya. Masa lalu itu, ternyata, tidak pernah ada di realitas ini. Lucian kemudian merapatkan kedua tangannya, menerima kenyataan tersebut, dan mengakui bahwa mungkin ini yang terbaik. Ia berpikir bahwa tak ada keuntungan mencari bayangan masa lalu, selain menjadi gangguan, dan ia pun tak punya keberanian untuk menghadapi dirinya yang dulu. Keringat dingin pun muncul, saat ia membayangkan betapa memalukannya hal itu. Di waktu yang sama, Hans menatapnya, merasakan perubahan suasana yang tiba-tiba dari tuanya itu. Ia pun segera memanggilnya, dan Lucian yang mendengar itu segera berbalik ke arahnya. Hans, dengan wajah pucat dan penuh kepanikan, hampir tak mampu menyembunyikan kegelisahannya, karena ia merasakan ketakutan saat menyadari kemana arah tujuan mereka. Jadi ia bertanya apakah Lucian benar-benar ingin pergi ke sana. Hans kemudian berkata jika dirinya teringat bagaimana tuan mudanya dulu bersumpah tak akan pernah mendekati tempat itu lagi, yang tidak lain adalah tempat latihan, karena kebencian yang begitu mendalam. Namun, Lucian dengan wajah konyolnya bertanya kepada Hans, apakah dirinya pernah berkata seperti itu, yang hal itu langsung membuat Hans kesal dan berkata jika Lucian memang pernah berkata seperti itu. Hans kemudian berkata dengan raut wajah sedih dan juga takut, bahwa sejak tuan muda kedua membuatnya kesulitan saat latihan, Lucian mengatakan jika dirinya tidak akan kembali lagi. Melihat reaksi Hans, Lucian berpikir jika dirinya sudah mendapatkan gambar tentang situasinya. Karena ilmu pedang adalah kemampuan wajib bagi putra dari seorang duk, arena latihan menjadi dalih sempurna bagi saudara keduanya untuk menyiksanya atas nama latihan. Ia menyadari bahwa saudaranya telah menanamkan teror mendalam akan kekerasan pada Lucian muda. Sebuah rencana kejam yang dieksekusi dengan sempurna, memastikan ia tak akan pernah kembali lagi ke aula latihan. Setelah berpikir demikian, Lucian berkata kepada Hans bahwa ia memahami alasan kegelisahannya,
dan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Baginya, semua itu sudah menjadi masa lalu. Namun, ucapan dan sikapnya justru membuat Hans semakin bingung dan takut. Kemudian, dengan senyum di wajahnya, Lucian berbalik, lalu mengatakan bahwa Hans hanya perlu mempercayainya dan mengikuti arahannya. Akhirnya, mereka memasuki aula latihan yang megah. Di dalam, dua penjaga terlihat sedang bergosip, membicarakan kabar bahwa tuan muda ketiga benar-benar datang ke tempat tersebut bersama pelayan pribadinya. Di waktu yang sama, seseorang mendengar percakapan itu, dan dengan ekspresi meremehkan, ia tak percaya Lucian berani menginjakan kaki di tempat tersebut setelah apa yang terjadi. Namun, sebuah niat jahat segera terlintas di benaknya, karena ini mungkin yang terbaik untuknya. Setelah berpikir demikian, ia segera memerintahkan bawahannya untuk memberitahu seseorang sekarang juga. Senyum licik kemudian terukir di wajahnya, karena ia berniat memastikan Lucian dibuat sengsara begitu orang itu tiba. Sementara itu, Lucian sama sekali tak menyadari niat tersebut, karena ia justru terpesona mengamati aula latihan besar itu. Ekspektasinya tinggi, namun tempat ini melampaui semuanya. Ia berpikir bahwa persediaan senjata cadangan melimpah dan bisa digunakan tanpa perlu khawatir merusaknya. Ruangannya pun sangat luas, tak membatasi pergerakan bahkan dalam latihan paling intens sekalipun. Bagi tentara bayaran dalam dirinya, sulit dipercaya bahwa satu orang saja bisa memiliki fasilitas semacam ini. Ia kemudian membayangkan, jika seandainya dulu mereka berlatih di tempat seperti ini, mungkin lebih banyak rekannya yang selamat. Saat Lucian sedang memikirkan itu, terdengar langkah kaki mendekat, dan orang itu berpura-pura terkejut melihat Lucian benar-benar ada di sana. Dengan nada penuh hinaan, ia mengungkit kejadian setahun lalu, bagaimana Lucian melarikan diri tanpa menoleh kembali setelah sesi latihan bersama Tuan Jordi, membuat Hans langsung menggigil setelah mendengar suaranya. Namun tidak sampai di situ saja, karena dengan wajah merendahkan, pria itu terus mengejek, menyamakan Lucian dengan anak domba ketakutan. Setelah berkata demikian, perhatiannya beralih pada Hans, yang terlihat gemetar, dan ejekannya pun diarahkan padanya. Ia merendahkan Lucian karena menyeret pelayan ke aula suci para ksatria, sementara Hans diliputi rasa takut kepadanya, dan ia hanya menundukkan kepala. Namun, Lucian menatap pria tersebut tanpa sedikit pun rasa takut, sedangkan pria itu berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu, lalu mengatakan bahwa ia, Hendrik, memberi salam hormat kepadanya. Setelah mengatakan itu, Hendrik dengan sengaja mengingatkan bahwa setahun lalu, ia sendiri pernah mengajari Lucian tentang kuda-kuda, bersama tuan muda kedua, sembari menikmati kenangan pahit itu. Sebuah kilas balik pun memperlihatkan Lucian asli yang gemetar ketakutan, menggenggam pedang kayu dengan tangan lemah, sama sekali tak mampu melindungi dirinya sendiri, dan trauma itu begitu nyata serta membekas. Setelah itu, Hendrik menutup mulutnya, menahan tawa kejam yang hampir pecah. Baginya, momen itu adalah kenangan yang menyenangkan, sebuah kepuasan yang lahir dari penderitaan orang lain. Namun alih-alih ketakutan seperti yang dia harapkan, wajah Lucian justru merekah dalam senyuman, sebuah senyum gelap dan lapar yang membawa firasat buruk. Mata Lucian memancarkan cahaya predatornya, yang seolah sedang menatap mangsanya. Dalam benaknya, tentara bayaran yang bersemayam di dalam tubuh itu menyeringai, karena melihat pria di depannya, yang ia sebut si brengsek, ia merasa bahwa semua ini akan menjadi sangat menyenangkan. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.